demonstrasi mahasiswa, partai buruh, dan seluruh pro-demokrasi menghasilkan pengesahan RUU Pilkada 2024 dibatalkan. Clear menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur pendaftaran calon. Apakah ini pertanda kekuatan non-parlemen itu sungguh hebat, persis seperti Reformasi 98 yang bisa menumbangkan penguasa meskipun sesudah 32 tahun. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Akhirnya harus kelepek-kelepek teman-teman DPR RI karena genjetan atau serangan yang dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman partai buruh, dan teman-teman pro-demokrasi. Mengapa? Mereka melawan kreasi DPR RI yang ingin membuat undang-undang berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan dilawan dengan para aktivis pro-demokrasi dan akhirnya kemudian menyerah. Karena kalau tidak, ada apa ya? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas, dan sebenarnya ini adalah kemenangan mahasiswa, kemenangan rakyat, atau strategi Koalisi Indonesia Maju untuk meraih kemenangan. Pertama kita lihat di CNBC, breaking news, DPR batal sahkan revisi undang-undang Pilkada ikuti putusan MK. Oh, fik kan? Begitu juga yang ada di Kompas, revisi undang-undang Pilkada batal, silahkan disahkan DPR, tetap pakai putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian di CNN DPR, pengesahan RUU Pilkada batal, Pilkada 2024 ikuti putusan MK. Semua sama. Kalau kita melihat di Tempo, nah Tempo ini demo kawal putusan MK, 150 pelajar ditangkap saat menuju DPR. Wah, ini tidak hanya teman-teman mahasiswa, buruh, pelajar pun ikut demo, tapi ini ditangkap. Wah, ini kalau dilanjutkan sangat berbahaya. Penguasa, maksudnya rakyat sebagai pemerintah negeri, dilawan. Kemudian di Detik, pimpinan DPR Dasko tegaskan, tak bertemu Jokowi di tengah demo RUU Pilkada. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang CNBC dan kemudian kita tambahkan dengan yang lain. Breaking news, DPR batal sahkan revisi undang-undang Pilkada ikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta, CNBC Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kembali menekankan kalau revisi undang-undang Pilkada batal disahkan hari ini. Hal itu ditekankan Dasko ke dalam kicauan di media sosial X yang dikutip CNBC Indonesia. Oh, jadi di Twitter, bukan di forum. Pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang direncanakan hari tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan, ujarnya. Oleh karena itu, menurut Dasko, pada saat pendaftaran Pilkada pada tanggal 27 Agustus, yang akan berlaku adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan Partai Buruh, Partai Gelora. Wah, semuanya pasti apresiasi Partai Buruh dan Gelora, tapi Partai Gelora kelihatannya dipanggil ini. Wah, bahaya ini. Berefek itu nanti. Seperti diketahui, DPR menunda gelaran rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tadi pagi. Ini karena pimpinan DPR belum mendapat quorum kesepakatan. Oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat bamus untuk paripurna karena quorum tidak terpenuhi. Oh, ini dipending 30 detik sebelumnya. Padahal sebelumnya bersepakat RUU Pilkada dibawa ke paripurna hari ini. RUU disetujui 8 dari 9 fraksi di DPR, hanya PDIP yang menolak. Waduh, ini tambah naik daun lagi teman-teman PDI Perjuangan. Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari 7 jam. Revisi Undang Pilkada juga dilakukan sehari usai MK mengubah syarat pencalonan putusan MK nomor 60 dan nomor 70.
Namun DPR tak mengakomodir seluruh keputusan MK tersebut. Pengesahan ini juga dilakukan di tengah gelombang protes besar dari rakyat Indonesia. Wah, kalau kita hubungkan dengan yang terjadi, bagaimana suasana yang terjadi di sana, Dasko klaim batalkan pengesahan RUU Pilkada, ini juga menarik. Pengesahan revisi Pilkada direncanakan tanggal ini sudah seperti yang disampaikan di CNBC. Kalau mau disahkan Selasa, kan daftar Pilkada mulai Selasa. Jadi ya sudah, yang jalan yang MK. Dengan alasan bahwa sudah proses berjalan. Sebelumnya Dasko mengatakan Pilkada akan mengikuti putusan MK. Apabila revisi Undang-Undang Pilkada belum disahkan sampai pendaftaran calon Pilkada. Seandainya dalam waktu pendaftaran itu undang-undang yang baru belum, ya berarti kan kita ikut putusan terakhir, kemudian ke Mahkamah Konstitusi. Rencana DPR menggelar rapat pada hari ini. Wah, ini yang pasti sebelumnya tadi. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau di berbagai media tadi, semuanya selesai di Dasko Sufmi sebagai Ketua Harian Gerindra. Apakah ini pertanda bahwa menjadi representasi semua pimpinan DPR dan semua anggota DPR, atau ini adalah ya sepihak saja sehingga nanti mereka akan bermain memutuskan sebelum proses pendaftaran 27 Agustus. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa kalau saya sangat apresiasi terhadap teman-teman mahasiswa, teman-teman partai buruh, teman-teman pro demokrasi yang menegakkan demokrasi dengan sebenarnya. Jadi di sini adalah kebenaran yang mendapatkan kemenangan. Seperti suasana pada 98 ketika mahasiswa dan kelompok berdemokrasi memastikan bahwa penguasa yang waktu itu terpilih pada 97 akhirnya harus dilengsarkan. Mengapa? Berbagai problem nasional terjadi. Kalau pada kesempatan ini sebetulnya bukan problem nasional, sesuatu yang akan terjadi karena suasana pembangunan demokrasi itu tercederai oleh orang-orang yang pengen meraih kemenangan, pengen mendapatkan kekuasaan. Sehingga kalau menurut saya pada hal yang pertama ini adalah kemenangan kebenaran, kemenangan pro demokrasi, karena memang negara Indonesia mengarahkan ke sana. Jadi ke depan ini adalah sesuatu yang perlu kita jaga. Kalau kebenaran itu diperjuangkan, maka tidak usah takut-takut, karena pasti akan meraih kemenangan. Wah, ini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang kemarin. Kemudian yang kedua, apakah yang disampaikan Dasko sebagai pimpinan DPR itu sudah bisa menjadi representasi semuanya karena menyampaikan di media sosial? Kalau menurut saya, selama tidak ada proses yang ada di DPR, maka ya sudah. Dan menurut saya ini sungguh berisiko kalau ada pembelokan yang tidak bertanggung jawab. Misalkan pada saat ini Dasko mengatakan dibatalkan atas RUU yang kemarin di skenario, karena perdebatannya kemarin kan menarik. Meskipun hanya sebentar langsung bisa menghasilkan sebuah karya. Tapi langsung pada kesempatan ini dilawan oleh seluruh rakyat, khususnya mahasiswa dan kelompok pro demokrasi. Dan akhirnya tidak berani memutuskan terkait dengan perubahan yang ada. Beberapa provinsi dan kabupaten, salah satunya misalkan di Jakarta, PDI Perjuangan itu sepertinya tidak bisa maju kalau menggunakan rancangan yang akan disahkan itu. Ketika menggunakan undang-undang lama, syaratnya 20-25%, PDI juga tidak bisa. Padahal PDI sudah berusaha untuk
berkomunikasi dengan partai politik lain untuk mengusung calon. Tetapi yang terjadi adalah Kimpres menghadirkan calon rawon yang selanjutnya hal itu sepertinya tidak ada yang calon lain kecuali dia. Ada calon perseorangan yang masih kontroversial. Hal itu kemudian dihubungkan dengan tema pada waktu suasana pilkada yang ada di Solo pada beberapa waktu yang lalu terkait dengan perseorangan itu serius atau tidak. Tetapi bahwa pada proses seandainya tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka ya Ridwan Kamil sama Suswono aja yang menjadi calon. Tetapi pada saat ini menjadi berubah. Sekali berubah karena ada sebuah kebenaran. Akhirnya ini menjadi sebuah catatan bagi kita bersama. Kalau kita tidak takut, kalau kalian tidak takut untuk memperjuangkan sebuah kebenaran, maka ya apa yang diperjuangkan itu akan diraihnya. Sesuatu yang sebelumnya seakan-akan gak mungkin itu terjadi. Jadi sebetulnya ada beberapa orang yang mempunyai persepsi yang positif, negatif terhadap PDI Perjuangan. Tetapi dalam posisi ini bukan melihat PDI Perjuangan yang berbagai perspektif masyarakat di Indonesia itu tadi, tetapi bahwa ini adalah pengibirian terkait dengan pembangunan demokrasi. Ini adalah tamparan demokrasi yang ada di negeri. Maka siapapun yang mempunyai hati nurani, maksudnya mereka sadar bahwa negeri ini adalah milik rakyat seluruhnya. Dan ketika ada yang memainkan, meskipun dia adalah wakil rakyat, maka mereka berani melawannya. Karena sejatinya para masyarakat yang demonstrasi itu memilih para wakil rakyat bagaimana bisa memperjuangkan, bukan malahan mengebiri berbagai aspirasi rakyat tadi. Ini adalah kemenangan sebuah kebenaran. Kemudian yang ketiga, beranikah Dasko dan teman-teman DPR RI lah itu selanjutnya misalkan besok melakukan sebuah kreativitas yang kemudian memutuskan terkait dengan RUU pilkada yang kemarin sempat diselesaikan oleh balik. Kalau menurut saya terlalu resikonya terlalu tinggi. Terlalu tinggi itu maksudnya ini pasti sudah dikalkulasi. Seandainya diputuskan, seandainya tidak diputuskan. Kalau menurut saya lebih baik RUU pilkada tidak usah disahkan, tidak usah macam-macam lah. Putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding, final dan mengikat. Maka ikuti saja itu. Adapun ada putusan Mahkamah Agung yang terlihat beda, ya statusnya kan berbeda. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini undang-undang yang berhak untuk menerjemahkannya Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Mungkin kalian agak berbeda dengan saya, tapi menurut saya yang berhak untuk memutuskan itu ya Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, awas tidak jalan. Selamat kepada teman-teman Asia, teman-teman Partai Buruh dan seluruh kelompok demokrasi yang gencar untuk melakukan demonstrasi tadi. Itu adalah sebuah kemenangan untuk demi masa depan negeri ini. Dan hal ini bisa dipraktekkan dalam hal-hal yang lain selama ada keinginan yang jahat terhadap negara kita, kesepakatan yang jahat terhadap negara kita. Berbagai contoh itu selanjutnya menjadi catatan bahwa sebuah kebenaran itu akan bisa menangkan. Bagaimana PKS? Apakah PKS akan malu atau kemudian akan berubah? Bagaimana Nasdem? Bagaimana PKB? Kalau menurut saya, ketika partai ini agak sulit untuk mengambil kesepakatan yang sudah di Kimpres itu. Meskipun mungkin bisa saja untuk memutuskan, ya udah karena aturannya beda maka kami akan berbelok arah. Kan menurut saya agak susah. Adapun misalkan Mas Anies PD Perjuangan, maka akan berkomunikasi lebih mendalam. Adapun yang diusung pasti DPPD Perjuangan, Bu Megawati akan ada sebuah
keputusan yang dahsyat, keputusan yang heboh, dan tentunya targetnya adalah menang di proses DKI. Tentunya tidak hanya DKI saja, di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, dan kita ikuti proses pendaftaran selanjutnya 27 Agustus. Semoga tidak ada yang bermain-main. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.